Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama admin dan masih dalam serial Unordinary Remake. Kali ini masuk episode ke-15. Bagi siapa saja yang baru mampir, langsung aja nih marti dulu dari awal biar paham ceritanya dan gak pakai lama. Enjoy the story. Di asrama, Blake yang baru pulang berpapasan sama John. Blake sangat terpukul. Dia curhat sama John betapa menyedihkan dirinya ini. Blake sudah membuat semua orang kecewa padanya. Udah curhat panjang lebar, John gak memperdulikannya sama sekali dan pergi begitu saja. Seperti biasa hangout sama Sarah. John sangat bahagia di saat-saat ini, menenangkan, bebas dari pikiran apapun. Dia berharap kondisi ini berlangsung selamanya. John juga menanyakan mengenai wajahnya Sarah yang masih sedikit bonyok. Kan sebelumnya dia menghajar seorang NPC ya. John khawatir, seharusnya Sarah lebih berhati-hati. Karena saat John melihatnya saat baru diselamatkan dari penculikan sebelumnya, John merasa dirinya gak berguna. Andai saja hierarki tidak ada, maka gak ada yang namanya perpeloncoan yang gak berguna. Dan sekarang Sarah ini sudah bisa memberanikan diri untuk melawan para pembuli, sama seperti John yang juga selalu melawan. Selain itu, Sarah juga mempunyai teman-teman baru. Orang-orang ini minta diajarin cara bertarung sama John. Tapi dia menolaknya dengan beralasan sibuk dengan akademik lah. Jadi John nyuruh Sarah mengajarkan mereka. Menurutnya, semenjak Sarah bisa mengalahkan para pembuli, dia sudah bisa dibilang expert juga lah. Berpindah ke Dr. Darren, dia lagi di restoran ngedate ya kan. Ceweknya ini namanya Layla. Setelah makanan datang, mereka mulai mengobrol. Di sini diketahui kalau Layla bekerja di salah satu perusahaan yang bernama Zeta C. Suatu perusahaan yang berfokus pada penelitian mengenai ability. Hal ini sama dengan perusahaan NX Gen yang bidang fokusnya sama. Namun Zeta C ini fokus pada pengembangan alat-alat praktis ya. Dan Darren ini nanya ada locker di sana nggak? Menurut Layla, dengan keahlian Dr. Darren, dia ini bisa mudah keterima di perusahaan itu. Tapi dia ini kan dokter UKS, nanti siapa yang ngurus anak-anak ya kan? Dan mereka membicarakan anak-anak sekolah, terutama John, siswa yang bermasalah. Selalu melukainya dirinya sendiri karena dibully dan sebagainya. Dan John ini makin bermasalah ketika temannya kehilangan ability-nya karena disuntik obat oleh orang asing. Sudah sebulan semenjak kejadian itu. Dan karena Layla ini bekerja di Zeta C yang fokusnya pada penelitian ability, Darren memohon untuk membantu siswa itu. Layla setuju. Karena setuju dia mau tanya namanya siapa. Namanya adalah Serafina. Mendengar kata Serafina, Layla kaget dan menumpahkan anggurnya. Dia langsung pergi ke toilet. Besoknya, Dr. Darren ini masih pagi udah bete ya. Gara-gara cerita tentang Serafina, Layla jadi gak tertarik lagi semenjak itu. Di sisi lain, orang-orang sedang memerhatikan pertarungan Cecil melawan Joker. Cecil dibantai tanpa ampun menggunakan ability-nya sendiri. Cecil yang udah tahu gak melawan balik, tapi ya seperti pada korban lainnya, Cecil dihajar sampai babak belur dan pingsan. Kekalahan Cecil membuat eksistensi Joker lebih menakutkan. Seluruh siswa yang melihat makin khawatir karena adanya Joker ini. Sarah yang lagi jalan mendengarkan desas-desus mengenai Joker. Para royal seakan-akan gak ambil tindakan untuk mengurus Joker. Sangat gak berguna, walaupun terlihat sangat kuat, mereka gak percaya kalau Joker lebih kuat dari Arlo. Kalau lebih kuat, kenapa gak langsung ngincer Arlo ya kan? Tapi malah menghajar sesuai ranking, sesuai urutan ya. Setelah Cecil kalah, korban selanjutnya pasti Remy. Mendengar desas-desus Joker membuat Sarah penasaran. Tapi apa gunanya memikirkan hal itu? Toh gak ada yang dia bisa berbuat ya kan? Di UKS, Cecil baru bangun dari pingsannya. Hampir aja masuk rumah sakit. Cecil kecewa dengan John yang kagak ada ampun sebelumnya. Padahal udah kerjasama ya kan? Dan tiba-tiba ada John masuk menjenguknya. Karena ada orang lain selain Cecil, maka gak jadi. Pura-pura salah orang tuh. Sampai bener-bener sepi baru mereka berbicara. Cecil marah, padahal udah kerjasama, masa gak ada sedikit pun menahan diri. Tapi ya mau gak mau, karena kalau John menahan diri saat menghajar Cecil, nanti pandangan orang terhadap Joker akan berubah. Joker itu gak kenal ampun, tapi kenapa kok Cecil tidak terluka parah?
nanti mindset Joker mengerikan kan akan berubah ya, menjadi kurang mengerikan. Selain itu, karena hari ini Joker menghajar Cecil, maka orang-orang paham kalau Remy adalah target selanjutnya, dan pasti Remy akan merencanakan sesuatu untuk mengalahkan Joker. Cecil memperingati John, tapi John dengan santainya mengabaikannya. Menurutnya apapun rencana Remy, John masih bisa menghajarnya. Berpindah ke Remy, dia bersama Blake, Ethan, dan Juni mendiskusikan mengenai Joker. Dari orang-orang yang dihajar Joker menggunakan ability mereka yang ditiru, hanya Juni yang bisa melarikan diri. Walaupun pada akhirnya babak belur juga ya. Dan diceritakanlah, Juni mempunyai ability flash forward. Dia bisa melihat beberapa detik ke masa depan. Dengan itu bisa membuat keputusan sejenak untuk bertindak. Dan menurut Juni, Joker itu gak bisa meniru ability-nya, karena kalau Joker bisa, maka gerakannya akan lebih tenang dan perhitungan. Sedangkan saat itu Joker gak seperti itu gerakannya ya, lebih mengandalkan refleks. Juni bisa menghindari serangannya dan kabur dari situ karena ability-nya yang gak bisa ditiru sama Joker. Jadi ada ability yang gak bisa Joker tiru, yaitu ability yang gak ada tampilannya. Apakah Joker gak bisa meniru ability yang gak bisa dilihat? Sementara itu, Arlo bersama Holden sedang membicarakan Joker yang menghajar Cecil pagi hari ini, dan Remy adalah target selanjutnya. Arlo terlihat gak fokus sama hal ini. Itu membuat Holden heran. Sekolah dalam kekacauan, Arlo sebagai King harusnya peduli dengan hal ini. Biasanya Arlo sangat responsif mengenai hal ini, tapi sekarang tidak. Para siswa ketakutan dan menunggu Arlo bertindak. Kalau tidak, nanti Arlo akan kehilangan kepercayaan dari para siswa. Arlo yang gak mau debat naik ke atap aja dah. Dia memikirkan pertarungan John dan Remy. Pasti nanti akan sangat brutal. John yang menghajar siapapun yang menghalanginya, sedangkan Remy ini gak tahu kapan harus berhenti. Ini sangat berbahaya, harus dihentikan. Tapi semenjak Arlo dikalahkan, semuanya di luar kendali. Para high tier berbuat seenak jidat. Arlo gak bisa mempengaruhi mereka. Mungkin titlenya Arlo masih King, tapi dia merasa udah lama kehilangan jabatan King itu. Dan jika ada orang yang menggantikannya, jangan sampai John yang menggantikannya. Seorang high tier harus berbuat yang semestinya, karena nanti akan menjadi contoh bagi yang lain. Tapi si John ini kayak bocah, selalu berteriak dan komplain, selalu menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Kenapa John ini gak dewasa? Seorang seperti dia gak pantas mempunyai kekuatan sekuat itu. Seorang pengecut, dan secara mental gak pantas memimpin. Dan Arlo teringat Ethan berbicara. Menurutnya, John punya alasan menyembunyikan ability-nya. Lantas, buat apa diprovokasi? Di sini Arlo baru sadar semua ini kesalahan siapa. John memang gak pantas untuk memimpin, dan dia memang udah sadar dengan hal itu. Makanya dia menyembunyikan ability-nya dan melepas diri dari hierarki. Dan yang memaksanya adalah Arlo itu sendiri. Gak peduli apapun yang John katakan, Arlo tetaplah memaksanya. Dan sekarang, satu sekolah akan dihukum karena itu. Jadi selama ini adalah kesalahan Arlo. Arlo langsung berbicara dengan John. Dia meminta maaf atas segalanya. John kaget mendengar pernyataan maaf Arlo. John sama sekali gak terima. Sudah sampai seperti ini akibat ulah Arlo. Dia baru sadar dan minta maaf. John paham alasan Arlo meminta maaf itu karena agar bisa menyelamatkan hierarki. Setelah semuanya di luar perkiraan Arlo, maka cara satu-satunya adalah minta maaf. Arlo sudah mengacaukan hidup John, dan kali ini John akan mengacaukannya balik, yaitu dengan mengacaukan sekolah ini. Dan Arlo akan menyesali hal ini sepanjang hidupnya kalau Arlo yang adalah penyebabnya. Arlo gak terima, masalah ini hanya antara mereka berdua. Kenapa bawa-bawa siswa gak bersalah? Harusnya John langsung menyelesaikannya dengan Arlo secara empat mata. Sepertinya Arlo ini gak paham permasalahan ini. Selama ini Arlo mau John kembali ke hierarki, dan inilah yang John lakukan, mendaki hierarki. John gak peduli, dia mau pergi, tapi ditahan. Arlo berniat untuk bertarung, tapi di sini John gak melawan sama sekali. Biarlah Arlo menghabisi John, karena nanti jika dilihat siswa lain, mereka akan meragukan Arlo sebagai King. Di mana sedang ada fenomena Joker berkeliaran menghabisi siswa kuat satu persatu. Tapi seorang King malah sibuk mengurusi cripple. Dan kedepannya seluruh siswa tidak akan hormat lagi kepada Arlo. Mendengar itu Arlo baru sadar. Ini adalah perang ideologi.
Berpindah ke Blake, dia masih memikirkan tentang Joker yang bisa meniru ability-nya lebih baik, dan orang itu sangat ahli dalam pertarungan menggunakan ability siapapun. Joker pastinya selalu bersembunyi dan memantau para siswa. Tujuan selanjutnya adalah untuk melepaskan topengnya agar seluruh sekolah tahu siapa pelaku sebenarnya. Dan apakah Joker ini selalu menyimpan ability tiruannya sepanjang waktu? Pastinya nggak mungkin. Ability yang ditirunya pasti akan hilang juga. Dan bagaimanakah rupanya jika ability yang dia kopinya hilang? Tiba-tiba John pulang. Blake yang menyapanya langsung kaget. Pucat tuh mukanya. Besoknya Blake mendiskusikan hal ini kepada sahabatnya. Blake curiga kalau Joker adalah John. Alasannya itu karena ketika si Joker gak punya ability yang di-copy, pasti ini akan membuatnya lemah. Dan John gak punya ability. Mendengar intuisi Blake, Ethan mulai panik. Dia nggak menyangka bisa tepat sasaran gitu ya kan. Dan Blake mulai teringat beberapa waktu sebelumnya, Ethan kepo sama sosok John sampai mantau di sekolah lamanya, lihat transkripnya, dan nyuruh Blake baik-baik pas John baru pindah ke kamarnya. Sikap anehnya Ethan selama ini akhirnya terjawab. Ini si kampret, udah tahu dari dulu, malah gak ngasih tahu. Alasan Ethan gak buka mulut selama ini ya karena gak akan ada yang bakal berubah. Kalau nyebarin infonya di mading tanpa bukti, orang-orang gak akan percaya kalau John adalah Joker. Kalau maksa John ngaku, nanti seluruh sekolah akan menilai para Royals gak berguna buang-buang waktu ngurusin kripel. Karena selama 2 tahun ini, seisi sekolah tahu sosok John, seorang kripel yang hanya memperdulikan urusannya sendiri. Semenjak isi tahu rahasianya, Ethan selalu mengawasinya. Tapi John mulai marah semenjak Arlo memprovokasinya, dan makin marah ketika Serafina kehilangan ability-nya. Di sini Remy kaget, Arlo udah tahu semua ini tapi malah nggak berbuat apa-apa. Ya, itu karena Arlo sudah dikalahkan John sejak lama, pada saat dimana Arlo punya luka memar di mukanya. Dan Remy langsung menemui Arlo untuk membicarakan hal ini. Arlo gak banyak omong, dia hanya ingin Remy kalah secepatnya untuk meminimalisir luka fatal. Walaupun hal ini gak sesuai dengan tekad Remy yang ingin memberikan kejelasan kepada seisi sekolah siapa Joker sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi, aturan hierarki, kekuatanlah yang berbicara. Siapa yang lebih kuat maka dia berhak berdiri di atasnya. Mendengar keputusasaan Arlo, Remy gak terima. Dia belum menyerah sebelum mencoba. Remy yakin John pasti punya kelemahan. Kelemahannya John adalah Serafina. Sementara itu, Sierra dan teman-teman barunya lagi makan siang. Kali ini diperkenalkan teman barunya namanya Terence. Terence ini adalah anggota grup jurnalis. Semenjak Ethan mengambil alih kepemimpinan, dia lebih ketat dalam menyeleksi berita yang akan ditampilkan di koran. Berita yang muncul di koran sekolah seakan-akan menggambarkan bahwa sekolah lagi baik-baik saja. Padahal lagi ada banyak masalah ya, terutama si Joker itu. Kenapa gak pernah ada berita tentang Joker di koran sekolah? Menurut Terence, ini bukanlah masalah teknis karena udah ada orang yang ahli menulis berita tentang Joker, tapi tetap diabaikan oleh Ethan. Ini seperti Ethan bertujuan untuk tidak memberitakan Joker, tapi siapa peduli, Joker itu hanya mendaki rank. Dia nggak akan berurusan dengan para orang-orang lemah. Walaupun begitu, sosok Joker ini gak ada yang tahu. Jadi setiap orang di sekolah kemungkinan adalah Joker. Siapa yang bisa menjamin kalau Joker tidak akan menyerang sembarangan? Gak ada yang tahu sosoknya dan gak ada yang tahu siapa yang harus diwaspadai. Semoga saja Remy dan Arlo segera bertindak. Sore itu, Sierra dan John membicarakan Joker lagi. John gak peduli, Joker ini kan hanya memanjat rank. Apa urusannya sama John? Walaupun teman-temannya Sierra khawatir akan sosok Joker yang takutnya tiba-tiba menyerang sembarangan, tapi hal itu gak akan merubah apapun. Karena orang low tier akan selalu diserang dimanapun kapanpun. Setiap hari dipeloncoin sama orang mid tier dan akhirnya pergi ke UKS lagi dan lagi. Sangat menyebalkan. Sedangkan Joker hanya melakukan apa yang orang lain lakukan. John terlihat sangat tenang di situasi ini. Hal itu membuat Sierra kagum. Selain itu, dengan adanya Joker itu gak terlalu buruk ya. John gak sabar melihat Arlo dihabisi. Pasti puas ngelihatnya ya kan. Tapi sebelum menghabisi Arlo harus melewati Remy dulu. Sierra khawatir dengannya. Singkat cerita, Arlo menemui Sierra. Dia ingin membicarakan sesuatu. Sierra gak peduli, dia gak mau berurusan dengan Arlo maupun para Royals. Saat Sierra menjauh, Arlo langsung to the point.
John adalah Joker. Arlo minta tolong Sarah untuk bicara dengannya. Mendengar itu Sarah marah besar. Bisa-bisanya nama John dibawa-bawa. Sarah udah muak sama Arlo. Selama ini dia selalu berusaha menghancurkan persahabatan Sarah dan John. Sarah paham Arlo gak suka keputusan Sarah yang dipengaruhi John. Mulai dari nongkrong bareng, meninggalkan jabatan Queen karena John, dan sebagainya. Sudah banyak yang Arlo perbuat, tapi masih gak puas juga. Dan sekarang Arlo menuduh John sebagai Joker. Kenapa Arlo peduli sama John? Arlo adalah King, sangat tidak sesuai. Sarah memohon agar Arlo meninggalkan John. Arlo lupa, alasannya mengejar John pada awalnya adalah karena Seraphina yang meninggalkan hierarki juga. Karena terlalu fokus, jadinya Arlo ini gak peduli dengan keinginan mereka. Pada akhirnya, semua menjadi bumerang. Gak heran jika Seraphina gak percaya sama ini. Kalau terus dipaksakan yang ada, dia malah tambah kecewa. Jadi ya udahlah, Arlo minta maaf dan pergi dari situ. Sarah pun makin heran juga ini. Sementara John dan Cecil membicarakan rencana selanjutnya. Lawannya adalah Remy. Kekuatan petirnya sangat kuat, seorang high tier. Cecil memperingati John agar berhati-hati melawannya. Ya elah, Remy doang, easy boy. Cecil menanyakan rencana John agar dia bisa membantunya dari balik layar. John gak jawab apa-apa. Dia mendeteksi ada yang menguping dari balik tembok. Di luar ada Isen yang keciduk. Hahaha. Waduh, John terlihat gak seneng nih. Melihat ada Isen di sini, John berpendapat kalau ini adalah cara kerja Queen mereka, mengirim mata-mata ke musuhnya. Walaupun Isen ngaku melakukan ini tanpa perintah, tapi tetap saja nggak ada ampun. John memberi peringatan kalau dia akan beraksi dalam 2 hari. John akan menghancurkan Remy, maka lebih baik bersiap. Sementara itu Remy dan Blake baru membaca transkrip terakhirnya John 2 tahun yang lalu. Level 7, lebih kuat dari Arlo yang sekarang cuma 6,3. Gak lama Isen masuk, masih babak belur. Remy gak terima, harusnya John gak perlu menghajarnya sampai gitu. Cukup diperingati aja, tapi ya percuma saja. John ini cuma nyari alasan buat mukul orang. Isen menjelaskan semuanya. Waktu pertarungannya 2 hari lagi, Isen ketahuan menguping karena Isen menggunakan ability-nya untuk menguping dari balik tembok. Sedangkan ability-nya John adalah Aura Manipulation. Dia bisa merasakan aura seseorang saat mengaktifkan ability-nya. Isen heran, selama ini dia kan mengaktifkan ability-nya untuk memantau John, tapi Johnnya nggak nyadar. Dia nggak nyadar karena Isen memantaunya dari jarak jauh. Mungkin batasannya John itu adalah jarak sensornya yang nggak jauh ya kan. Sedangkan ability Isen dan Blake itu jarak jauh. Bisalah royok. Ya walaupun itu membuatnya kesal, tapi ya mau nggak mau, John muncul menggunakan ability-nya, siapa kan nggak tahu ya. Jadi Isen dan Blake akan bersembunyi untuk membackup Remy saat melawan John. Nah masalahnya John bakal mulai pakai ability-nya siapa? Dulu pas melawan Blake, John cuma pakai ability yang cuma meningkatkan kekuatan secara simple ya, gak terlalu kuat lah. Isen ingat kalau John kerjasama dengan Cecil, jadi dia punya akses ke ability-nya Cecil kapanpun. Hal ini membuatnya menjadi makin sulit. Cecil itu kuat, seorang high tier. Karena udah buntu mau mikirin apa lagi, jadi Isen menyerah dengan hal Joker lah. Dia udah nggak peduli. Ability Cecil ini sangat kuat. Remy pasti bakal kewalahan melawannya. Jadi solusi terbaik adalah kalah secepatnya. Isen juga nggak peduli kalau Joker menyerang siswa random. Menurut Remy, ini gak ada urusannya sama kekuatan atau ranking lagi. Tapi perbuatannya John benar-benar salah. Udah tahu bisa mengalahkan orang lain dengan mudah, tapi John malah menambah lukanya lagi. Mulai dari Zack yang dihajar sampai masuk rumah sakit, mematahkan rahangnya Isen, menghancurkan punggungnya Blake, menusuk Cecil secara berlebihan, dan bahkan seorang mid-tier Juni yang pingsan berdarah di lorong. John udah jelas salah, tapi dia menolak untuk berhenti. Pakai topeng lagi. Remy gak mau melihat teman-temannya terluka di UKS lagi, dan juga gak mau melihat ekspresi kalahnya Arlo. Remy bertekad untuk membuat John berhenti menyakiti orang lain, dan dia langsung OTW ke kamarnya John untuk berbicara. Remy ingin tahu apa sebenarnya yang John inginkan, sebisa mungkin menghindari pertarungan.
Di kamarnya, John awalnya nggak mau tapi dipaksa dan akhirnya mau berbicara dengan Remy. Mereka bernegosiasi, Remy ingin mencari titik tengah agar gak perlu bertarung. Menurut John, ini adalah cara para hektir bekerja. Mereka hanya negosiasi ketika tahu gak bakal bisa menang. Menurut Remy, John ini ingin membuat keadaan sekolah dalam keadaan panik, menyembunyikan identitasnya dan menghajar siswa-siswa rank atas agar siswa lainnya kehilangan kepercayaan pada siswa rank atas. Remy penasaran dengan tujuannya John. John menjelaskan alasannya. Dia ingin orang-orang menyadari ketidakbergunaannya para siswa rank atas. Mereka itu arogan dan menyalahgunakan kekuatannya. Semua lebih baik tanpa mereka. Remy heran, menurutnya para siswa rank atas ini selalu mencoba menerapkan lingkungan yang aman bagi siapapun di sekolah. John makin heran, aman apanya? Remy mengaku kalau para siswa rank atas selalu melerai pertarungan yang gak adil dan memberikan contoh kepada yang lain. Mendengar itu John makin heran, padahal siswa-siswa rank atas lah yang selalu mulai ribut. Mulai dari Zeke, seorang elit tier, tapi dia menghajar John saat baru pindah ke asrama. Lalu Isen yang mematahkan tangannya, Blake yang menembak laser ke kepalanya, ditambah Arlo bersama Ventus dan Melee yang menyergapnya di lapangan. Mereka itu semua siswa rank atas loh. Selama John di sini, badan John yang bonyok adalah bukti dari akibat siswa-siswa lainnya yang mencontoh para siswa rank atas. Remy terkejut dan meminta maaf atas segala yang terjadi. Tapi John paham kalau Remy minta maaf ini karena reputasinya yang udah di ujung tanduk. Tapi sebenarnya mah bodoh amat. Alasan orang-orang menindas satu sama lain ketika ada kesempatan karena para siswa rank atas hanya selalu memperkuat diri dan meremehkan orang-orang di bawahnya. Mereka pantas kehilangan kredibilitasnya. Remy teringat pada saat menjadi superhero sebelumnya, orang-orang di distrik Brannish merupakan orang yang diabaikan oleh pemerintah. Dan mereka mau gak mau harus bertindak sendiri, buat pemerintahan sendirilah dan sebagainya. Mereka udah gak percaya pada pemerintah. Dan saat ditolong oleh superhero, mereka ini curiga kalau superhero itu ada maunya. Remy gak sadar jika situasi di sekolah itu sama. Dia cuma menyelesaikan masalah yang mendesak dan mengabaikan segalanya. Seorang low tier yang menderita tidak dipedulikan sama sekali. Dulu saat Remy masuk Wellstone, dia ingin seperti abangnya yang membuat sekolah aman untuk siapapun. Tapi faktanya terlalu banyak kekerasan di balik layar dan makin parah. Siklus ini harus dihentikan. Remy meminta maaf atas ketidakpeduliannya selama ini, dan kedepannya dia akan berusaha untuk memperbaikinya. Selain itu, Remy heran dengan sosok John yang sangat munafik, padahal seorang high tier, tapi malah membiarkan situasi penindasan dimanapun. Bukannya bertindak memperbaiki itu, tapi malah diam dan bersembunyi selama 2 tahun. Dan menyalahkan Remy yang akan bertanggung jawab, yang John harus emban. Apa alasan dibalik itu?